Bab 004. Yang membuat Sofia tambah kesal bukan hanya ia ditolak Evan, tapi Evan menyalahkannya karena bercerai dari Yasmin. Evan, aku tidak lupa dengan perjanjian kita. Tapi sekarang, kamu dan Yasmin sudah bercerai. Aku istri kamu satu-satunya, apa salahnya kalau kita menikmati malam bersama? Dan satu lagi, aku tidak memintamu bercerai dari Yasmin. Sahut Sofia dengan kesal. Meskipun aku dan Yasmin sudah bercerai, hubunganku denganmu tetaplah terjadi hanya karena sebuah kesepakatan. Jangan pernah lupa, kalau kamu yang menekanku. Evan berdiri lagi. Pria itu justru meraih jas dan merapikan kembali pakaiannya. Tidurlah di sini, aku mau mencari udara segar. Kau mau kemana, Evan? Teriak Sofia. Namun Evan tidak menjawabnya. Pria itu meninggalkan kamar dan Sofia di malam pernikahan mereka. Yasmin sialan. Mereka sudah bercerai, tapi Yasmin masih saja membuat masalah. Sofia melemparkan bantal, menarik selimut hingga taburan kelopak mawar di atas ranjang hancur berserakan. Lihat saja Yasmin, aku pasti bisa membuat Evan jatuh cinta. Evan akan bertekuk lutut padaku. Gertak Sofia dengan tekad yang kuat. 36. Evan mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Malam sudah larut, jalanan nampak sepi membuatnya leluasa untuk menguasai jalan. Setelah 20 menit, akhirnya pria itu sampai di sebuah villa yang lumayan jauh dari kota. Evan langsung turun, lalu masuk ke dalam villa pribadi yang biasa ia gunakan untuk menenangkan diri. Tidak ada siapapun yang pernah ia bawa ke sana, kecuali Yasmin. Yang tahu villa itu hanyalah Yasmin dan Henry. Setiap pagi, akan ada dua orang yang akan membersihkan villa. Evan duduk di tepi ranjang. Begitu masuk, justru Evan mencium aroma parfum Yasmin yang ketinggalan. Kamu menyalahkanku atas kematian anak kita. Padahal kamu juga menjadi penyebab utamanya, Evan. Evan, aku ini hanyalah wanita miskin yang sangat keluargamu benci. Aku tidak memiliki apapun seperti Sofia Brooklyn. Apa yang kau maksud Yasmin? Tuan Evander Christophe, lebih baik kita bercerai saja. Kemana perginya Yasmin? Kenapa dia bisa menghilang begitu saja? Di sebuah cabang perusahaan besar di tengah kota, wanita itu duduk dengan santai sambil membaca majalah populer seputar bisnis di dalam ruangannya. Seorang pria masuk ke dalam ruangan. Pria tampan, dengan balutan jas rapi. Yasmin, ini makanan untukmu. Renal Collins. Sepupu Yasmin dari keluarga Alexander Kyler. Yasmin menoleh. Renal. Kau kebiasaan membuatku kaget. Gerutu Yasmin. Selama 1 tahun melanjutkan $2, Yasmin akhirnya lulus juga. Yasmin langsung turun tangan menangani perusahaan cabang grup Kyler yang berada di luar negeri. Pria yang usianya lebih muda 1 tahun dari Yasmin itu hanya tersenyum nyengir, lalu duduk di sebelah Yasmin. Aku tidak menyuruhmu membawakan makan siang. Aku sedang ingin saja, Yasmin. Sebagai adik yang baik, aku ingin memanjakan kakakku. Ucap Renal. Yasmin memicingkan matanya curiga. Kau pasti ada maunya. Renal tersenyum manis. Yasmin, peluncuran produk kosmetik baru kita sudah siap. Kita butuh aktris papan atas untuk menjadi model iklannya. Jadi, kapan kita pergi ke Vinsdom? 37. Yasmin memicingkan matanya curiga. Kau pasti ada maunya. Renal tersenyum manis. Yasmin, peluncuran produk kosmetik baru kita sudah siap. Kita butuh aktris papan atas untuk menjadi model iklannya. Jadi, kapan kita pergi ke Vinsdom? Vinsdom. Yasmin seketika terdiam. Sudah 1 tahun lebih Yasmin meninggalkan Vinsdom. Karena ia belum ingin kembali,
Alex memberinya tugas untuk menangani perusahaannya di luar negeri. Sedangkan Zo sudah kembali setelah menghadiri wisudanya bersama Alex. Yasmin. Renal menegur. Yasmin menatap pria itu. Aku akan berdiskusi dengan ayah, kapan waktu yang baik untuk peluncuran kosmetik kita. Jawab Yasmin. Renal tersenyum mengangguk. Renal sebenarnya sangat ingin pergi ke Finsdom, tapi Alex melarangnya karena ia ditugaskan untuk menjaga Yasmin. Beberapa hari kemudian, di Bandara Internasional Finsdom, seorang gadis cantik mengenakan mantel panjang berwarna pink soft dipadukan celana legging putih dan baju rajut putih berjalan dengan anggun di lobi bandara. Rambut brunet panjang yang semakin menunjang penampilannya yang sempurna dengan make up tipis. Di belakang, ada dua pengawal yang mengikuti, salah satunya menarik kopernya. Dan juga seorang pria berpakaian jas rapi di sampingnya. Yasmin Kailer melepaskan kacamata hitamnya begitu ia menghirup udara segar usai keluar dari bandara. Yasmin yang sama, namun dengan penampilan dan kepribadian yang berbeda. Jika dulu ia selalu memakai pakaian sederhana, sekarang pakaian yang terlihat modis dan anggun, bahkan semua yang ia kenakan barang branded import limited edition dari brand ternama. Yasmin terlihat lebih cantik dan semakin muda. Mungkin saja para pria yang melihat Nia, akan mengira ia adalah gadis yang belum pernah menikah. Akhirnya kita sudah sampai di Finsdom. Renal mengangkat tangannya dengan semangat. Tugasmu di sini bukan untuk liburan, Renal. Sahut Yasmin. Renal langsung tersenyum nyengir. Anggap saja aku di sini kerja sekaligus liburan, Yasmin. Kau jangan pelit-pelit pada adikmu. Yasmin hanya menggelengkan kepalanya lalu kembali berjalan. 38. Yasmin kembali ke mansion Kailer bersama Renal. Pagi harinya, Yasmin dan Renal langsung pergi ke pusat grup Kailer untuk pertama kalinya. Sedangkan Zo dan Alex menghadiri sebuah pesta pernikahan anak dari teman lama mereka. Kali ini Yasmin memakai pakaian yang terlihat lebih sederhana. Namun, penampilan Yasmin tetap saja terlihat berkelas dan elegan. Selamat datang, Nona muda Yasmin. Semi, asisten pribadi Alex menyapa dengan hormat. Nona Yasmin, karena kamu sudah tiba. Ini berkas untuk meetingnya. Tuan Alex ingin Anda yang menghadiri rapatnya. Karena Anda yang menangani proyeknya di luar negeri. Yasmin menaikkan kedua alisnya. Aku. Ya Nona. Silahkan. Saya akan kirimkan alamatnya. Yasmin hanya mengenal klien dari luar negeri. Tapi ia harus mencoba membiasakan diri. Hanya bertemu klien itu satu kali dan sudah beberapa bulan lalu, sebelum akhirnya ditangani kembali oleh Alex dan Semi. Kau tidak salah alamat kan, Renal? Tanya Yasmin begitu mereka tiba di sebuah restoran bintang 5. Yasmin, mana mungkin aku salah alamat? Protes Renal. Mereka lalu masuk ke dalam restoran. Sofia duduk dengan santai sembari menikmati jus jeruknya. Di sampingnya, ada Evan yang duduk sembari sesekali terus melihat jam tangannya. Sedangkan Henry dan sekretaris ayahnya Sofia beserta dua pengawal berdiri. Kau membuang waktuku, Sofia. Gerutu Evan dengan dingin. Tunggu sebentar, Evan. Sebentar lagi klien papaku pasti akan datang. Sofia dan Evan tidak sengaja bertemu di dalam restoran, sewaktu Evan selesai meeting. Namun justru Sofia menahannya, karena di depan umum, terpaksa Evan meladeni wanita itu. Mereka menunggu hampir 1 jam. Namun satupun orang tidak ada yang menunjukkan perwakilan dari grup Kailer. Sedangkan di luar, Yasmin nampak gusar begitu melihat orang-orang di dalam restoran. Yasmin baru ingat, kalau grup Brooklyn adalah keluarga Sofia. Jadi,
Kliennya adalah orang-orang yang ia hindari. Yasmin, kau ini kenapa? Ayo cepat kita masuk, ucap Renal dengan bingung. Renal, apa menurutmu aku harus masuk? Tanya Yasmin. Kenapa tidak? Mereka harus tahu, kalau kamu putri keluarga konglomerat. Yasmin menarik nafasnya, lalu membuangnya. Baiklah, ia harus masuk untuk grup Kyler, anggap saja ia, Evan dan Sofia tidak pernah saling mengenal. Mereka adalah orang asing. 39. Yasmin akhirnya masuk bersama Renal. Mereka terlihat serasi meskipun beda umur 1 tahun. Bahkan Renal terlihat lebih dewasa dari Yasmin. Orang-orang bisa mengira, mereka sepasang kekasih karena sering jalan bersama. Henry membelalakan matanya begitu melihat seorang wanita dan pria yang mendekat. Tuan. Pria itu langsung memanggil bosnya. Evan menoleh. Secara tidak sengaja, pandangannya tertuju pada sosok wanita cantik yang berjalan di sisi seorang pria. Yasmin. Evan langsung berdiri. Begitu mendengar ucapan Evan, Sofia langsung kaget lalu menoleh. Bukan hanya Evan, Sofia pun tak kalah kagetnya melihat Yasmin kembali. Wanita itu. Kenapa dia bisa muncul lak? Sofia ikut berdiri. Dia menatap Yasmin dengan tatapan tidak suka dan benci. Katakan kalau aku ini sekretarismu, dan kau bosku. Bisik Yasmin sebelum akhirnya mereka sampai. Yasmin sama sekali tidak melihat Evan, bahkan meliriknya. Lah sudah menganggap Evan orang asing. Apa yang kau lakukan di sini? Sofia maju tepat di hadapan Yasmin yang nampak tidak takut padanya. Apa kita saling mengenal? Tanya Yasmin. Sofia mengerutkan keningnya. Lah sangat yakin wanita di hadapannya adalah Yasmin yang miskin. Tapi sekarang, kenapa Yasmin tidak mengenalinya? Yang lebih membuat Sofia kaget, bagaimana Yasmin bisa terlihat sangat berbeda. Kau bukan Yasmin? Tanya Sofia dengan curiga. Yasmin hanya tersenyum. Kami perwakilan dari grup Kyler. Sahut Yasmin kemudian. Evan mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa Yasmin masuk ke grup Kyler? Keluarga Christophe dan keluarga Kyler menjalani hubungan yang tidak baik. Mereka tidak pernah akrab, karena masa lalu Alexander Kyler dan ayahnya Evan. Yasmin. Evan tiba-tiba saja menarik tangan Yasmin. Yasmin terkejut. Lah langsung menghempaskan tangan Evan dengan kuat. Lancang sekali Anda menyentuh saya. Yasmin marah. Kau jangan berpura-pura tidak mengenaliku, Yasmin. Kau menghilang selama ini karena bekerja di grup Kyler. Yasmin menatap Evan dengan dingin. Bukan bekerja lagi, Evander Christophe. Tapi aku putri keluarga Kyler. 40. Jawab Yasmin dalam hati. Yasmin tidak menjawab tebakan Evan. Lah menganggap Evan sangat asing seolah mereka tidak pernah bertemu. 41. Aku tidak mau meeting dengan perwakilan seperti kalian. Sofia membuka suara. Tidak sudi Sofia bekerja sama dengan perusahaan kalau yang turun tangan Yasmin. Apalagi mereka menampung karyawan seperti Yasmin. Nona Sofia. Kami sudah datang jauh-jauh, Anda menolaknya. Sahut Renal dengan kesal. Perusahaan Kyler sangat besar. Mereka seharusnya mengirim perwakilan yang berkelas. Sahut Sofia dengan sombong. Lah sama sekali tidak peduli siapa Renal dan Yasmin, ia hanya berpikir mereka berdua karyawan rendahan. Renal sungguh geram atas hinaan Sofia. Asal Sofia tahu saja, orang yang dihina sebenarnya adalah putri dari pemilik grup Kyler. Hanya dengan jentikan jari saja, Yasmin bisa membuat grup Brooklyn gulung tikar. Ayahnya Sofia memiliki hutang yang lumayan besar pada grup Kyler. Kalau sampai Alex menarik semua sahamnya,
keluarga Brooklyn bisa terancam bangkrut. Nona Sofia, asal Anda tahu kalau Nona Yasmin. Yasmin menggenggam pergelangan tangan Renal dengan kuat lalu melepasnya. Renal seketika tersadar kalau hampir saja keceplosan. Pria itu menghela nafasnya. Baiklah, kalau Anda menolak kami. Kami juga tidak mau berlama-lama di sini. Permisi. Ya, pergilah. Aku tidak butuh meeting dengan orang-orang seperti kalian. Renal dan Yasmin akhirnya membalik badan dan melangkah pergi. Begitu menjauh, Evan langsung berlari mengejar Yasmin. Yasmin! Teriak pria itu. Evan! Sofia berteriak saat melihat Evan berlari mengejar Yasmin. Keterlaluan. Yasmin selalu mengacaukan hidupku. Evan menoleh kanan kiri dan mencari Yasmin. Namun secara sekejap, wanita yang ia yakini adalah Yasmin itu tiba-tiba sudah tidak ada, begitu juga Renal. Kemana mereka pergi? Gumam Evan dengan kesal. Yasmin dan Renal bersembunyi di samping restoran. Yasmin cepat-cepat bersembunyi ketika mendengar suara teriakan Evan memanggil namanya. Dasar pria aneh. Sudah menceraikanmu dan menikahi wanita lain, masih saja mengejarmu, Yasmin. Gerutu Renal. Ayo cepat ambil mobil, sahut Yasmin. 42. Yasmin menunggu di samping restoran, sementara Renal berlari menuju parkiran dan mengambil mobilnya. Di dalam mobil, Yasmin menyenderkan punggung dan kepalanya di sandaran kursi mobil. Yasmin tidak menyangka kalau akan bertemu lagi dengan pria yang pernah menyakitinya. Sejak ia memutuskan kembali ke Finsdom, sudah pasti entah sengaja atau tidak, waktu bisa membawanya bertemu Evan dan keluarganya. Namun kenapa harus secepat itu? Yasmin meraih ponselnya yang tiba-tiba berdering di dalam tas tangannya. Ternyata Alex yang menelpon. Halo. Yasmin, kamu di mana? Tanya Alex. Aku di jalan. Jawab Yasmin sembari memijat pelipisnya. Tuan Brooklyn menghubungi ayah, katanya grup Kyler mengirim karyawan biasa sebagai perwakilan. Mereka juga merasa terhina, karena sikap perwakilan grup Kyler tidak baik. Kenapa tidak kamu yang datang, Yasmin? Tanya Alexander bercerita. Mereka berkata seperti itu. Asal ayah tahu, begitu aku dan Renal sampai, mereka tidak mau menerima kami. Putri keluarga Brooklyn yang sombong mengatakan aku dan Renal karyawan yang tidak berkelas. Jawab Yasmin. Apa? Tentu saja Alex marah mendengarnya. Alex tidak suka siapapun menghina Yasmin. Alex bahkan lupa kalau putri keluarga Brooklyn adalah Sofia aktris papan atas, yang tidak lain dan tidak bukan, istri dari Evander Christophe mantan suami Yasmin. Aku tidak mau bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki pemimpin seperti itu. Tenang saja nak. Ayah akan mengurus semuanya. Kamu fokuslah pada peluncuran kosmetik barumu. Sambungan telepon tertutup. Yasmin tidak tahu apa yang akan dilakukan Alex pada keluarga Brooklyn. Orang seperti Sofia, terkadang memang harus diberikan pelajaran. Sofia hanya baik di depan media dan kamera, di belakang dia licik dan bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Dari tadi, Renal hanya diam saja. Sebenarnya, pria itu menyimpan sesuatu yang pasti akan membuat Yasmin kaget. Yasmin. Wanita itu hanya melirik Renal. Ada apa Renal? Kau fokuslah menyetir. Sebenarnya, sepertinya aku sudah membuat sedikit kesalahan tapi juga lumayan besar. Ucap Renal tidak jelas. Yasmin menatap Renal dengan ekor mata. Kau ini bicara apa sih? Protes Yasmin. Seorang aktris papan atas yang akan menjadi model brand ambasador kosmetik kita. Dia adalah Nona Brooklyn. 43.
Renal berkata dengan pelan di akhiri kalimat. Kedua mata Yasmin seketika terbuka lebar. Lah sungguh marah pada Renal kali ini, karena bisa-bisanya Renal mengambil aktris seperti Sofia. Yasmin, aku bersumpah tidak tahu kalau Nona Brooklyn adalah istri dari mantan suamimu. Yasmin, aku sungguh lupa. Aku terlalu sibuk sampai tidak menelitinya. Ucap Renal dengan cepat. Renal, sialan. Gerutu Yasmin. Mau bagaimana lagi, ia dan Sofia sudah tanda tangan kontrak. Yasmin tentu saja punya hak untuk membatalkan, tapi, ya sudahlah. Tentu saja menjadi brand ambasador dari produk kosmetik YK menjadi impian banyak orang. Produk yang memiliki kualitas terbaik dari beberapa produk kosmetik lainnya. Apalagi produk YK milik seorang keluarga konglomerat di Vinsdom, yaitu grup Kyler. Sofia begitu bangga karena dipilih sebagai brand ambasadornya. Bukan hanya Sofia, Madeline dan juga Yoshi serta keluarganya juga bangga. Beberapa aktris terkenal yang lebih berkelas dari Sofia juga menjadi brand ambasador. Karena itu Sofia semakin senang, ia bisa menaikkan namanya semakin melejit. Hari pemotretan pertama untuk Sofia, ia datang ke studio yang telah dipersiapkan oleh anak buah Renal. Sofia bersama dengan Kelvin, sang manajernya dan juga asistennya. Sofia, grup Kyler adalah perusahaan besar. Jangan sampai kamu mengecewakan mereka, karena aku tidak bisa memberikanmu job besar seperti ini lagi. Ucap Kelvin. Ya, aku tahu Kelvin. Kau jangan khawatir. Sahut Sofia. Baru akan masuk, tiba-tiba sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan pintu masuk. Lalu keluar seorang pria dan juga wanita. Sofia mengerutkan keningnya, ia penasaran siapa orang-orang di dalam mobil mewah tersebut. Begitu melihat orangnya, Sofia membelalakkan matanya sungguh tidak percaya. Yasmin. 44. Begitu melihat orangnya, Sofia membelalakkan matanya sungguh tidak percaya. Yasmin. Yasmin keluar dari mobil dengan senyum tipis bersama Renal. Mereka lalu berjalan ke arah pintu masuk. Yasmin. Bagaimana bisa kau keluar dari mobil mewah itu? Tanya Sofia penasaran. Sofia tentu saja kaget bukan hanya karena Yasmin ada di tempat yang sama dengannya, tapi Yasmin datang turun dari sebuah mobil yang hanya ada beberapa saja di kota. Nona Brooklyn, rupanya kita bertemu lagi. Ucap Renal. Sofia menggelengkan kepala karena terus bertanya-tanya perubahan pada sosok Yasmin. Yasmin dan Renal karyawan di Kyler, pasti atasan mereka yang mengutus lagi. Sayang sekali, rupanya grup Kyler masih mempertahankan karyawan seperti kalian. Apa yang bisa kalian lakukan di sini? Yasmin hanya diam, ia malas meladeni Sofia. Karena mengerti, Renal berjalan lebih dulu lalu disusul Yasmin. Yasmin hanya melirik Sofia yang terlihat kesal karena diacuhkan. Siapa sebenarnya mereka? Kenapa Yasmin yang dulu bisa berubah sedrastis itu? Yasmin, kenapa tidak kamu katakan saja? Kalau kamu pemilik brand YK? Tanya Renal. Belum saatnya. Mau mereka menganggapku bagaimana? Aku tidak peduli. Jawab Yasmin. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan VVIP yang akan digunakan untuk penotretan Sofia. Yasmin dan Renal duduk dengan santai. Semuanya sudah dipersiapkan, tinggal Sofia masuk ke dalam ruangan. Malas rasanya Yasmin terus melihat wajah Sofia, tapi ia tetap profesional dan tidak membatalkan Sofia sebagai brand ambasadornya. Yasmin, kamu di sini juga? Tanya Sofia sembari duduk di kursi sofa depan Yasmin. Yasmin menarik sebuah lembaran buku yang ada di atas meja. Nona Brooklyn, kamu menganggapku karyawan yang tidak berkelas. Tapi kamu banyak bertanya seolah kamu begitu akrab dengan karyawan tidak berkelas seperti diriku.
Sahut Yasmin dengan santai. Sofia geram mendengar jawaban Yasmin. Dari dulu Yasmin selalu bisa membalas ucapannya, tapi sekarang Yasmin semakin berani. Sofia sudah berganti pakaian dengan baju sesuai yang diinginkan oleh Yasmin. Kamera mulai dinyalakan dengan 45. Sofia yang disuruh berpose sesuai arahan tim dari fotografer. Sofia memegang sepaket kosmetik dan skincare dari YK. Ia juga tidak meneliti kalau ada tulisan nama Yasmin Kyler yang ditulis kecil di bawah label kemasan, menggunakan huruf Korea. Yasmin melihat Sofia dengan menahan senyum. Sofia sudah lama menjadi aktris terkenal, tapi posenya di depan kamera terlihat kaku bahkan membosankan. Bukan hanya Yasmin yang merasa, Renal, manajer Sofia serta para tim Yasmin juga merasakan demikian. Yasmin berdiri lalu mendekati fotografer. "Coba aku lihat hasilnya," ucap Yasmin. Fotografer langsung menunjukkan hasil-hasil tangkapannya. Yasmin ingin sekali tertawa karena Sofia sungguh seperti aktris yang baru terjun ke dunia entertainment. Sofia sangat kaku seperti tidak pernah menjadi brand ambassador ataupun melakukan photoshoot. Bahkan video singkat yang Sofia buat untuk iklan pun tidak ada yang memuaskan. "Nona Sofia Brooklyn, bukan aku menghinamu. Tapi kau harus mencoba melihat hasilnya." Yasmin tertawa kecil. Sofia berjalan mendekati Yasmin. Sofia sangat kesal karena Yasmin menertawakan dirinya. "Yasmin, kau menghinaku. Aku ini aktris terkenal. Kau pikir mudah? Bernol seperti itu," sahut Sofia dengan marah. "Nona Yasmin, ini bukan pertama kalinya aktrisku menjadi model. Seharusnya kamu menghormatinya." Kelvin menyahut, meskipun ia tahu kali ini Sofia membuat kesalahan. Yasmin mengerutkan keningnya. Pantas saja Sofia seperti itu, manajernya pun ikut membelanya bukan menasehati untuk tenang. "Nona Sofia, aku memang bukan aktris. Tapi aku tahu, mana aktris internasional dan abal-abal," sahut Yasmin. "Apa kau bilang? Kau mengataiku aktris aba-abal? Yasmin, kau pikir kau itu siapa? Kau tidak mungkin bisa berpose dan menjadi model iklan. Kau itu hanya sampah." Sofia menatap Yasmin dengan tajam. Yasmin menahan dirinya untuk tetap tenang dan tidak termakan ucapan Sofia. Jangan sampai ia membuat keributan di perusahaannya sendiri. "Kita lihat saja, Nona Sofia." Yasmin berjalan menuju deretan dress yang digantung di tiang lalu meraih salah satu dress. Beberapa saat kemudian, Yasmin keluar dari dalam ruang ganti. Semuanya nampak bingung apa yang akan dilakukan Yasmin. Yasmin berdiri di depan meja yang telah disiapkan untuk membuat iklan brand kosmetiknya. Kamera kembali diarahkan ke Yasmin. Dengan lihai seperti seorang model sungguhan, Yasmin berhasil membuat Sofia dan manajernya syok bukan main. 46. "Bagaimana Nona Sofia? Aku sudah cocok menjadi sainganmu bukan? Aku bisa menguasai dunia entertainment kalau aku mau." Yasmin tersenyum mendekati Sofia yang berdiri seperti patung. Sofia mengepalkan tangannya. Dia sungguh marah pada Yasmin. Yasmin sudah menghinanya. "Yasmin, ku akui kemampuanmu menjadi model lumayan juga. Tapi jangan kau pikir bisa menjadi sainganku, karena kau masih tidak ada apa-apanya dariku," sahut Sofia tersenyum mengejek. "Aku memberimu satu kesempatan lagi, Nona Sofia. Kalau sampai penampilanmu mengecewakan." Yasmin menggelengkan kepalanya pelan. "Aku yakin, namamu akan menurun." Yasmin tersenyum lalu berjalan menuju kursi, meraih mantel panjang dan memakainya serta tasnya. "Renal, kau tetaplah di sini. Aku ada urusan sebentar."
Ucap Yasmin dengan pelan. Oke. Yasmin lalu pergi tanpa menatap Sofia. Tentu saja Sofia kesal, namun Sofia juga penasaran bagaimana Yasmin bisa bekerja di grup Kyler. Yang membuat Sofia penasaran, status Yasmin di grup Kyler. Kenapa Yasmin seolah memiliki kuasa? Setelah membeli 3 buket bunga lili berukuran sama, Yasmin masuk ke area pemakaman umum. La meletakkan 2 bunga di atas pusaran makam ayah dan ibu angkatnya. Ayah, ibu, apa kabar? Maaf, sudah lama Yasmin tidak mengunjungi kalian. Yasmin sekarang sudah bertemu dengan orang tua kandung Yasmin. Semoga kalian selalu bahagia di sana.